Daerah berbahasa Minang hari ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat. Kamis 28 Mei 2026, RRI Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah Babahasa Minang. Selama siang pandangan, untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha ampe bale ampe 27 Hijriah. Program gerakan tanam padi serentak nasional telah dijalankan Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha ampe bale ampe 27 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial serta mampaare hubungan jo masyarakat. Barikui laporan Nofri. RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor RRI Bukit Tinggi pada Kamiko. Panitia menyembelih 2 ekor sapi dan merupakan donasi dari keluarga besar RRI Bukit Tinggi. Peserta kurban terdiri dari karyawan-karyawati serta pensiunan. Untuk penyaluran, panitia menyiapkan 150 kupon dan dibagikan kepada karyawan dan warga sekitar. Kasubag Tata Usaha sekaligus Ketua Panitia Sri Susila Hastuti mengatakan bahwa kegiatan kurbanko merupakan wujud kepedulian sosial RRI Bukit Tinggi terhadap masyarakat. Dirinya menjelaskan proses pembagian daging dilakukan secara swadaya oleh karyawan RRI Bukit Tinggi. Menurut Sri Susila Hastuti, daging kurban disalurkan kepada masyarakat dan membutuhkan di lingkungan sekitar kantor. Dirinya juga menyebut kegiatan ko juga bertujuan memperarek hubungan silaturahmi antara pegawai RRI Bukit Tinggi jo warga satampe. Yaitu dengan 2 ekor sapi pada pelaksanaannya itu, ya ada 2 ekor sapi. Dari peserta kemarin ini kan dari karyawan RRI saja ya. Sekarang kita masukkan pensiunan. Jumlah semua kupon yang akan dilaksanakan yaitu sekitaran 150. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa lebih dari 2 ekor sapi. Kasubag Tata Usaha juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak dan Allah mendukung pelaksanaan kurbanko. Dirinya juga berharap RRI Bukit Tinggi dapat melaksanakan kegiatan serupa secara rutin setiap tahun. Jumlah hewan kurban dan taruh bertambah pada tahun-tahun mendatang. Nofri melaporkan. Masjid Raya Sumatera Barat menyiapkan sekitar 800 kupon pembagian daging kurban untuk Idul Adha 2026. Kupon itu akan dibagikan kepada warga sekitar masjid, kaum duafa hingga panti asuhan. Kepala Sekretariat Masjid Rakyat Sumber, Herius Nasur, mengatakan melalui sistem kupon masyarakat penerima manfaat nantinya tinggal membawa kupon ketika pengambilan daging kurban. Dan Allah ditentukan di lokasi dek panitia. Herius menilai sistem kupon membantu proses retribusi agar lebih tertib jo tapek sasaran. Pembagian jo dilakukan untuk menghindari kerumunan ketika pengambilan daging kurban. Program gerakan tanam padi serentak nasional telah dijalankan Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan. Melalui optimalisasi lahan di Payakumbuh Selatan, pemerintah Satampe siap bersinergi menjaga ketersediaan pangan di tengah tantangan perubahan iklim. Berikut laporan Irsyad.
Pemerintah Kota Payakumbuh menyatakan komitmennya untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui gerakan tanam padi serentak di lahan non-rawa. Kegiatan itu merupakan bagian dari program nasional dan menargetkan optimalisasi lahan seluruh 50.000 hektar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumatera Barat, pelaksanaan gerakan tanam serentakku dipusatkan di kawasan persawahan Gadih Angi, Kelurahan Kapalu, Koto Ampangan, Kota Payakumbuh. Lahan yang digunakan dalam aksi tanam di Kota Payakumbuh itu mencapai luwih 7,25 hektar. Program optimalisasi lahan kos secara nasional berpusat di Sukabumi, Jawa Barat, juga tujuan utama mempakui ketahanan pangan juga meningkatkan produksi bare. Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elza Daswarman, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengagihan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Dirinya menyampaikan harapannya agar Kota Payakumbuh dapat bertransformasi menjadi salah satu lumbung pangan dan mampu menyokong kebutuhan daerah maupun nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Farman, Wakil Wali Kota Payakumbuh, mendukung optimalisasi 50.000 hektar tanam pertanian. Payakumbuh berjanji 3 kali tanam tahun 2006 sebelum musim kemarau datang. Alhamdulillah kekompakan kami dihadiri oleh Ibu Direktur BMRP di Sumatera Barat, Kepala Dinas Pertanian, Babinsa, Kepala Dinas Pertanian, dan salah seorang ketua kelompok tani kita. Saya yakin dan percaya dengan semua keterpaduan, insya Allah Payakumbuh tahan pangan akan kita wujudkan. Selain itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elza Daswarman, menambahkan bahwa langkah strategis sangat perlu untuk menjaga ketersediaan pangan pada perubahan iklim. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan perbaikan lahan sawah rusak ringan terdampak bencana alam ala selesai dikerajokan secara swakelola. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pasaman Barat Afdal mengatakan selawih 172 hektar sawah rusak ringan ala selesai diperbaiki mulai dari konstruksi fisik, jaringan irigasi menuju sawah, olah lahan, jo tambahan benih. Afdal menambahkan 172 hektar itu berada di Kecamatan Ranah Batahan, selawih 95 hektar di 5 kelompok tani, jo 77 hektar di Kecamatan Talamau pada 3 kelompok tani. Pemerintah Kabupaten Agam Taruih mengebut pelaksanaan program gerakan tanam gertam di wilayah Nyokinito agar selesai pada bulan Mei 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan komitmennya dalam merealisasikan program gerakan tanam atau gertam 50.000 hektar secara nasional dan dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian atau Kementan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Bupati Agam Beni Warlis bahwa wilayah Kecamatan Tanjung Raya dipercaya menjadi salah satu lokasi pusat pelaksanaan gertam nan alah bajalan sejak 30 April 2026 secara nasional. Dalam kesempatan Bupati Agam Beni Warlis merinci bahwa pihaknya memiliki sekitar 1.700 hektar lahan dan kini tuh ada 300 hektar nan alah di Karajoan. Meskipun pemerintah Kabupaten Agam indah menutup kemungkinan akan mengusulkan segera tambahan 200 hektar untuk perluasan melalui program Gertam 50.000 hektar Kementan RI di wilayah Koto Kacia, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Dikatakan Bupati Beni akan didukung indahannya lahan. Namun sejumlah alat penunjang seperti bantuan eskavator jo traktor, bantuan benih, serta kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci keberhasilan program strategis nasional Tasabui. Setelah kita lihat lokasi-lokasi kita di lokasi 3 lokasi sekarang, memang kita sendiri pede lah. Kalau Kabupaten Agam layak untuk diinikan. Jadi ada yang sudah tanam, ada yang baru siap, ada yang semai benih sekarang. Nah, semuanya itu kita targetkan Mei itu semua selesai. Sementara itu, kelompok tani Lakwa Supakai Bayua Jorong Sungai Rangeh M. Rizal memastikan pihaknya akan proaktif dan siap melaksanakan amanat jo kesempatan ameh dan diberikan pemerintah pusat jo pemerintah Kabupaten Agam untuk mensukseskan program gerakan tanam 50.000 hektar di wilayahnya Kiniko. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Bupati, instansi yang terkait dalam semuanya ini kami melaksanakan bantuan dari Bapak Bupati dan arahannya insya Allah kami laksanakan. Sebagaimana diketahui Kementan RI menargetkan 50.000 hektar dalam program Gertam Nasional tahun 2026 dan terdiri dari optimalisasi lahan atau OPLAH 2020 ampe seluas 20.000 hektar, OPLAH 2025 seluas 18.800 hektar, CSR 2025 seluas 10.322 hektar, serta rehabilitasi pasca bencana seluas 1.116 hektar. Sedangkan khusus di Sumatera Barat, lantas dampak bencana nan ala direhabilitasi jo ditanami mencapai 2.026 hektar. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemkab Solo Pacape penanganan sampah pasa Sungai Nanam, Kecamatan Lambah Gumanti, Kabupaten Solo.
Hal itu disampaikan Bupati Solo John Firman Pandu usai melakukan inspeksi mendadak Sidak Kapasa Agropolitan Sungai Nanam setelah menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi pasanan hingga kiniko alun dimanfaatkan secara optimal. Dari hasil peninjauan diketahui bahwa persoalan utama terletak pada penanganan sampah dan alun maksimal sehingga mengganggu aktivitas di sekitar pasar serta kondisi saluran air dan kurang baik jo menyebabkan genangan ketika hujan turun. Berita terakhir. Data Kota Layak Anak KLA kiniko alun tuntas. Bukit Tinggi kejar peringkat terbaik 2026. Berikut laporan Joni Marbeta. Kepala Bapelitbang Kota Bukit Tinggi Ade Mulyani SMM sekaligus kiniko sebagai Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak KLA menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan indikator Kota Layak Anak KLA 2026. Ade Mulyani menyebutkan bahwa pemenuhan data dan indikator KLA tidak dapat dilakukan secara parsial namun dilakukan secara keroyokan melainkan harus melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan juga stakeholder terkait. Dirinya menekankan pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggungjawab bersama bukan hanya satu instansi semata sehingga diperlukan komitmen kolektif dan kuat. Namun demikian hingga kini masih terdapat 17 instansi dan alun melengkapi pengiriman data pendukung dan secara keseluruhan Kota Bukit Tinggi adalah mengumpulan 876 kelengkapan data dan kini menempatkan kota itu di posisi ketiga di Sumatera Barat setelah sebelumnya berada di peringkat pertama di tahun 2025. Ade Mulyani berharap seluruh pihak dapat bekerja lebih kareh untuk meningkatkan capaian itu, setidaknya mempertahankan posisi nan ado dengan memperkuat sinergi lintas sektoral. Bagi saya, rapat gugus tugas pelaksanaan evaluasi Kota Layak Anak. Artinya ada komitmen yang melibatkan semua unsur atau stakeholder dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak. Nah, bagaimanapun ini sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk pelaksanaan. Artinya penyelenggaraan atau pelaksanaan Kota Layak Anak ini lintas stakeholder dan lintas SKPD serta lintas pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan itu sendiri. Pelaksanaan Kota Layak Anak ini tidak bisa parsial-parsialkan secara keroyokan. Nah, artinya kalau tidak naik, sudah perfect di sana. Paling tidak saat ini kita pertahankan. Kita komit bagaimana upaya kita mencapai tingkat yang utama itu tidak turun, minimal tetap. Sebagai gambaran terdapat 9 komponen kunci yang menjadi indikator penilaian KLA. Salah satunya adalah kemitraan antara organisasi perangkat daerah dalam pengembangan Kota Layak Anak, dan untuk itu seluruh instansi terkait segera melengkapi data dan dibutuhan serta memperkuat koordinasi agar upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bukit Tinggi dapat berjalan optimal kelanjutan sesuai dengan diharapkan. Joni Marbeta mengabarkan untuk berita Raminang pada siang hari ko. Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari ko Kamis 28 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.